Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayda suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang hari ini kita rasakan. Semoga Allah terus menambah nikmat kepada kita hingga batas yang telah ditentukan. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita ittiba mengikuti sunnahnya dan melanjutkan misi kenabian hingga kita merasakan halawatul iman, manisnya iman. Jamaah rahimakumullah, kesempatan ini kami menyampaikan satu hadis atau riwayat yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dillihi yauma la dillun illa dilluhu imamun adilun wa syabun nasha fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi tafarraqan alaihi wa rajulun da'athu imra'atan data mansibi wa jamilin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqati fa'ahfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarullaha khaliyan fafadat ainahu. Jamaah rahimakumullah, ini riwayat dari kami telah menceritakan, Musyaddad telah menceritakan kepada Yahya dari Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Hubaib bin Abdurrahman dari Hafsah bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapat naungan perlindungan dari Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamu adilun, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Dan yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang berikutnya, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Jadi bersahabat, bersaudara, yang pertemuannya karena untuk taqarrub ilallah. Jadi mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari jamaah sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian
seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang kaya, lagi cantik, lalu berkata, "Aku takut kepada Allah." Nah, kemudian yang ke-6 ini adalah seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini untuk menunjukkan keikhlasan dan ketulusannya di dalam mengeluarkan infaknya. Memang di ayat yang lain disebutkan bahwa mengeluarkan infak ataupun berderma itu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, yang itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendiri atau dirinya sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis, yaitu meratapi betapa banyak gunungan dosa yang telah lalu yang besar sehingga mampu merontokkan ataupun mengalirkan dari kedua matanya air mata penyesalan. Jamaah rahimakumullah, maka dari hadis ini yang pertama, kita bila diberikan amanah atau siapa saja mereka yang menjadi pemimpin harus menjalankan kepemimpinannya itu dengan adil, sehingga kelak pemimpin yang adil adalah sosok yang memimpin dengan keadilan, mengedepankan kepentingan umum dan menjalankan tugas kepemimpinannya dengan integritas yang tinggi, kejujuran, dan menjaga marwah dirinya dan tidak melakukan perbuatan maksiat di dalam kepemimpinan yang dijalankannya. Sehingga kelak pemimpin yang semacam ini adalah yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Kemudian syabun nas'a fi ibadatillah, yaitu kedua, terdapat seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, memperkuat ikatan spiritualnya dan mengabdikan diri dalam mengamalkan ajaran agama dengan kesungguhan dan ketekunannya secara ikhlas, mukhlisina lahuddin, sehingga dia mendapatkan martabat ataupun predikat sebagai pemuda yang dilindungi oleh Allah. Kemudian yaitu orang laki-laki yang hatinya rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid, di riwayat yang lain muta'allaqun, ya, terikat ataupun terpaut hatinya di masjid. Inilah yang saat ini kita butuhkan. Alhamdulillah jamaah yang rawuh ini hatinya sudah muta'allaqun atau terikat atau terpaut di masjid, dan kita berharap kelak yang memakmurkan masjid kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, laki-laki yang mencintai karena Allah. Mereka memiliki persaudaraan di antara mereka karena dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang menghindari godaan dan maksiat, sekalipun itu didatangi ataupun dirayu oleh wanita cantik, tetapi tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaannya karena khauf ilallah, itu inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Ini keteguhan hati dan kekokohan jiwanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah orang yang senantiasa tasaddaqa bisadaqatin, orang yang senantiasa bersedekah dengan menyembunyikan tangan kiri dan
tidak tahu tangan kanannya memasukkan ataupun menginfakkan hartanya. Maka ini menjadi habit ataupun kebiasaan yang sangat luar biasa bagi kita, di mana Allah akan memberikan perlindungan kepada kita sekalian bila kita mampu ikhlas di dalam menerjemahkan atau sebagian rizki yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafaddat ainahu, yaitu orang laki-laki. Tentu ini juga seorang perempuan yang dengan sendirinya berzikir kepada Allah, mungkin sambil memutar-mutar tasbih, beribu-ribu istighfar dan kalimah-kalimah thayyibah, sampai meneteskan air mata karena sangat takutnya kepada Allah dan sangat berharapnya untuk meraih surga. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah dan menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqin, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebih